Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kami kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Rahmasyadila dengan NIM 2008022, Jahara Amarana Fajri dengan NIM 2000018, Pramesti Khairunisa dengan NIM 2005822, dan Tia Nur Azizah dengan NIM 2008928. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi tentang tata surya. Silahkan disimak videonya. Apa sih tata surya itu? Nah, tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit yang termasuk meteor, asteroid, komet, dan yang lainnya. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Sedangkan bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Tetapi bulan merupakan satelit alami planet yang mengitari planet. Tata surya sendiri terletak di dalam sebuah galaksi besar yang ada di ruang angkasa, yaitu galaksi Bima Sakti atau sering disebut Milky Way. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi terbentuknya tata surya menurut ahli. Dan yang pertama ada teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C. Camberlin pada tahun 1843 sampai 1928 dan astronom Forrest R. Moulton pada tahun 1872 sampai 1952. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bantuan bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi, sehingga terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Setelah itu, sebagian besar materi akan tertarik kembali, dan sebagian besar benda langit lainnya akan tetap di orbit, kemudian mendingin dan memadat, dan akan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut dengan planetesimal. Beberapa benda lainnya yang berukuran besar disebut dengan protoplanet, dan objek-objek tersebut akan bertabrakan dari waktu ke waktu dan akan membentuk bulan dan planet dari sisa dari materi lainnya menjadi komet dan asteroid. Yang kedua, ada teori awan debu oleh Carl von Weizsäcker pada tahun 1940 dan Gerard P. Cooper pada tahun 1950. Menurut hasil penelitian para ahli ini bahwa tata surya terbentuk dari gumpulan gas dan debu, kemudian gumpulan awan mengalami penyumbatan dan pada proses penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk pada bagian pusat awan dan membentuk gumpalan bola dan kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal. Di bagian tengah, bagian tepinya yang tipis. Lalu, partikel-partikel di bagian tengah cakram akan saling menekan dan kemudian menimbulkan panas dan berpijar. Dan bagian inilah yang akan menjadi matahari. Sementara itu, pada bagian luar akan berbentuk sangat cepat sehingga akan terpecah-pecah, membentuk gumpalan yang lebih kecil dan gumpalan kecil ini akan terikat dan kemudian membeku yang akan menjadi planet-planet. Yang ketiga ada teori nebulae atau teori kabut oleh Immanuel Kant pada tahun 1979 sampai 1827 dan Pierre Simon de Laplace pada tahun 1796. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola. Nah, jika semakin bola itu mengecil akan semakin cepat putarannya. Lalu akibatnya bentuk bola tersebut mendekat pada kutubnya, lalu melebar di bagian ekuatornya sehingga bagian massa dari kabut gas menjauh dari gumpalan intinya dan akan membentuk gelang-gelang pada sekeliling bagian utama kabut. Kemudian gelang-gelang tersebut akan membentuk gumpalan yang akan menjadi planet-planet dan satelit.
Sedangkan bagian tengah yang masih berpijar akan selalu membentuk gas pijar yang disebut dengan matahari. Yang terakhir ada teori Big Bang atau dentuman besar oleh George Lemaitre pada tahun 1927. Menurut teori ini, bahwa alam semesta terdiri dari massa yang sangat padat dan panas. Kemudian reaksi ini mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu. Secara umum, pengembangan ruang semesta yang mengandung galaksi-galaksi dianalogikan seperti roti kismis yang mengembang. Yang selanjutnya mengenai anggota sistem tata surya. Sistem tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit tersebut berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur, yang saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Anggota sistem tata surya tersebut antara lain yang pertama ada matahari. Matahari merupakan anggota paling penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Matahari juga memiliki lapisan-lapisan, yaitu yang pertama ada bagian inti, merupakan lapisan paling dalam pada matahari yang memiliki suhu 14 juta Kelvin. Dan inti core ini merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir yang akan menimbulkan atau menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua ada bagian fotosfer, adalah lapisan yang masih memiliki energi panas yang dahsyat dengan suhunya sekitar 6000 Kelvin yang memiliki ketebalan sekitar 300 km. Nah, yang ketiga itu ada bagian kromosfer, adalah bagian lapisan bagian atmosfer matahari yang memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan 2000 km. Nah, yang terakhir ada korona, merupakan lapisan luar matahari yang tidak terlalu memiliki energi panas karena korona memiliki suhu 1 juta Kelvin serta memiliki ketebalan 300 km. Nah, yang kedua ada planet-planet. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa varian dengan bentuk dan ukuran tertentu. Planet terbagi menjadi 7, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu pada setiap planetnya. Adapun planet dalam atau planet yang orbitnya dekat dengan matahari seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar atau planet yang orbitnya jauh dari matahari seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pertama, kita akan membahas mengenai planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius adalah planet yang terkecil di antara planet yang lainnya. Merkurius hanya memiliki 4.862 km. Pada permukaan Merkurius memiliki atau memberikan energi yang panas dan kering. Merkurius akan bergerak mengelilingi matahari satu kali putaran membutuhkan waktu sekitar 88 hari dan akan berotasi dengan periode rotasi 59 hari karena Merkurius tidak memiliki satelit. Yang kedua, kita akan membahas mengenai planet Venus. Nah, planet Venus ini merupakan planet kedua setelah Merkurius. Planet Venus ini juga memiliki julukan sebagai bintang kejora. Atmosfer planet Venus ini beracun dikarenakan diisi oleh karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Planet ini merupakan planet terpanas di tata surya dengan suhu 900 derajat Fahrenheit atau sekitar 460 derajat Celcius. Planet Venus memiliki arah rotasi yang berbeda dengan planet lainnya atau planet Venus berotasi berlawanan arah dengan planet lainnya. Satu hari di planet Venus sama dengan 243 hari di bumi. Hal ini terjadi karena planet Venus berotasi berlawanan arah. Yang ketiga, planet bumi. Planet bumi adalah planet yang paling dinamis yang dapat mendaur ulang dirinya sendiri dengan suhu dan tekanan permukaan bumi yang memungkinkan adanya air dan bisa menjadikannya dalam bentuk cair, padat, atau gas. Bumi memiliki diameter sekitar 12.700 km dan berevolusi 365,225 hari
serta berotasi dalam waktu 24 jam, dan bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan. Pada bumi, terdapat atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik untuk melindungi dari lapisan matahari, sehingga planet bumi ini merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan, dan bumi termasuk planet ketiga dalam urutan tata surya. Yang keempat ada planet Mars. Planet Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, dan padang pasir atau gurun. Planet Mars memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Komposisi atmosfer di antaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer atau 142 juta mil. Planet Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos, dan suhu di Mars antara 113 sampai 0 derajat Celcius. Setelah tadi kita membahas mengenai planet dalam atau planet yang orbitnya dekat dengan matahari, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai planet luar, yakni planet yang orbitnya jauh dari matahari. Planet luar yang pertama ada Jupiter. Nah, Jupiter ini merupakan planet kelima dalam urutan anggota tata surya. Jupiter merupakan planet yang terbesar di antara planet yang lainnya. Nah, Jupiter ini memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar 142.860 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume bumi. Lalu planet luar yang kedua ada Saturnus. Nah, Saturnus ini merupakan planet yang keenam dalam urutan anggota tata surya. Saturnus merupakan planet yang tercantik di antara planet yang lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet dan cincinnya itu lebih besar dibandingkan dengan planet yang lainnya. Pada Saturnus terdapat banyak cincin-cincin kecil yang berjumlah sampai ratusan. Cincin-cincin kecil yang ada di planet Saturnus ini tersusun dari gas beku dan butiran-butiran debu yang menurut para peneliti merupakan peninggalan dari satelit yang lebih dulu yang sudah hancur karena benturan dengan planet-planet yang lainnya. Selanjutnya ada planet luar yang ketiga nih, ada Uranus, yang mana Uranus ini merupakan planet dengan urutan yang ketujuh dari anggota tata surya. Nah, pada planet Uranus ini sangat berbeda dengan planet lainnya karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari. Lalu dalam urutan keempat ada Neptunus. Nah, Neptunus ini merupakan planet yang ke-8 dalam urutan anggota tata surya. Neptunus adalah planet yang memiliki angin dengan berupa badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Sehingga bisa saja ada badai yang sangat besar yang timbulnya dari planet ini. Nah, planet ini memiliki ukuran jarak dari matahari yaitu sebesar 4.500 juta kilometer. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai planet-planet, nah kita akan lanjut nih ke benda antariksa lain. Nah, yang pertama ini ada komet. Nah, komet merupakan benda langit yang mengorbit matahari seperti planet, tapi bentuknya lebih lonjong dan tidak bulat. Komet terdiri dari kumpulan debu yang membeku saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala gas dan ekor. Nah, komet sering juga disebut dengan bintang berekor. Nah, komet memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips, lebih lonjong dan panjang daripada orbit planet. Nah, komet merupakan benda angkasa seperti lapisan yang terlihat mempunyai cahaya dikarenakan adanya gesekan-gesekan atom di udara. Benda angkasa selanjutnya ada asteroid. Nah, asteroid disebut juga sebagai planet minor atau planetoid. Nah, asteroid ini merupakan benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya atau lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Nah, asteroid ini memiliki ciri-ciri antara lain bentuknya tidak beraturan. Nah, yang kedua mengorbit pada matahari. Yang ketiga tersusun atas debu dan es. Yang keempat memiliki ukuran yang lebih kecil dari planet-planet kecil. Yang kelima jumlahnya
terbanyak terdapat di sabuk asteroid. Yang keenam, ada benda langit yang tidak aktif. Yang ketujuh, memiliki suhu yang sangat dingin, suhu sekitar min 73 derajat Celcius. Lalu selanjutnya, memiliki permukaan yang berbatu dan jumlahnya banyak dan tersebar di seluruh tata surya. Ciptaan Tuhan memanglah sangat indah, sebagaimana yang telah kita simak di penjelasan beberapa keindahan dari tata surya. Keindahan dan kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa!